Dan untuk unit Xenia ini terutama Mas Andi masih ready ya, NIK 2022 Mas Andi. Gitu. Untuk tipe X manual otomatis masih ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung di salah satu showroom Daihatsu, dan kembali lagi kita lagi berada di Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Dan seperti biasa saya nggak sendiri ya, dan kali ini juga kita sama Mas Lukman lagi yang sering di sini juga ya. Tapi buat teman-teman yang belum kenal, kenalkan diri lagi aja Mas. Oke, terima kasih Mas Andi Pras. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari marketing Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan kredit seputar Daihatsu ataupun pembelian cash, bisa hubungi Lukman di 085 77 555 1231. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke kantor Astra Daihatsu Radio Dalam, alamatnya ada di Jalan Raya Radio Dalam nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kembali lagi kita sama Mas Lukman, salah satu sales marketing senior dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, mumpung ada Mas Lukman nih, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, baru nonton mungkin. Nah, ini Astra Daihatsu Radio Dalam ada layanan apa aja Mas? Untuk di Astra Daihatsu Radio Dalam, ada pelayanan di samping penjualan mobil baru Daihatsu, ada juga bengkelnya, ada juga spare part. Jadi kita juga menyediakan penjualan spare part. Bagi Bapak Ibu yang ingin servis ke kantor Daihatsu atau ke rumah, didatangkan ke rumah, bisa hubungi atau bisa WA saya aja, nanti saya bantu bookingkan gitu Mas Andi. Wah, jadi lumayan lengkap ya. Jadi selain penjualan mobil baru, juga ada layanan servis bengkel ataupun bisa servis di rumah juga ya Mas ya, betul. Dengan mobil itu ya. Daihatsu Mobile. Jadi teman-teman yang mau servis bisa cukup WA Mas Lukman untuk dibantu booking servis juga ya Mas. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Mas, ada promo apa nih di Astra Daihatsu? Saat ini sedang ada promo Daifit, Daihatsu Idul Fitri ya, karena momennya pas banget Daihatsu Idul Fitri. Dan untuk unit Xenia ini terutama Mas Andi masih ready ya, NIK 2022 Mas Andi. Gitu. Untuk tipe X manual otomatis masih ready. Untuk mobil Xenia DP-nya bisa 7 jutaan aja Mas Andi. Dan angsurannya mulai dari 4 jutaan. Terus juga ada unit Terios, DP-nya cukup 15 jutaan aja, atau Ayla dan Sigra bisa DP 7 jutaan juga. Jadi lagi ada promo Idul Fitri ya Mas ya. Yeah. Dan untuk Xenia khusus yang tipe X masih punya stok VinCode 2022 ya. Yeah. Tapi stoknya terbatas, jadi harus buruan nih sebelum diduluin yang lain, langsung hubungin Mas Lukman. Nah, kalau ada yang ingin cobain test drive dulu gitu Mas, bisa? Boleh juga sih Mas Andi, kalau untuk test drive, Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor Astra Daihatsu Radio Dalam, atau saya nanti bawakan mobilnya ke rumah. Kalau misalnya Bapak Ibu rumahnya lumayan jauh dari Astra Daihatsu Radio Dalam, bisa kita nanti janjian untuk saya datangkan mobil test drive-nya ke rumah. Jadi fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan customer mau datang ke showroom atau pengen diwakan test drive ke rumah juga bisa ya? Iya, bisa. Jadi komplit banget ya teman-teman, jadi nggak usah ragu lagi. Cari Daihatsu, langsung hubungin Mas Lukman, nomornya ada di bawah. Dan pada video kali ini, tentunya nanti kita akan membongkar unit ya. Tentunya yang di samping kita ini ada satu unit Daihatsu All New Xenia 1,3 X CVT 2023. Jadi ini adalah Matic atau CVT yang termurahnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Daihatsu, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Sudah saya lampirkan harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Nah, di samping kita ini adalah Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT ya, yang merupakan Xenia Matic termurahnya. Kita lihat di bawah kacanya standar ada 2 buah wiper kanan kiri, dan pada kap mesinnya kanan kiri juga ada garis-garis lekukan, jadi tampak lebih elegan. Lalu kita lihat desain dari grill ornamennya. Dia ada aksen list berwarna black glossy di bagian atas, di tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome, dan di bawahnya dia ada motif honeycomb terbuka ya, yang di finishing warna black dove, ada atas dan bawah ya, dan di bawahnya yang berbentuk trapezoidal. Lalu kita lihat untuk lampunya, untuk lampu dekat dan jauhnya, lampu utamanya sudah LED ya, dan lampu sennya sudah LED juga. Untuk lampu senjanya juga sudah LED. Lalu di bagian bawah kanan kiri juga ada cover fog lamp, tapi sayangnya untuk yang tipe X memang belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya, dia di finishing sewarna body dari kanan ke kiri ya, dengan model yang cukup sporty juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT ini dilengkapi dengan mesin 1300 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT ini memiliki tenaga sebesar 98 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 12,4 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat untuk yang tipe X, dia belum dilengkapi peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya, untuk All New Xenia 1,3X CVT ini dilengkapi dengan velg R15 warna grey dengan profil ban 185/65. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan keamanan ABS, EBD, VSC dan juga hill start assist. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini covernya sewarna body, belum dilengkapi dengan lampu sen ya. Pengaturan kacanya elektrik tapi belum bisa dilipat otomatis untuk yang tipe X ini. Lalu di atas kacanya standar dia juga sudah dilengkapi dengan talang air ya, dan ada logo Xenia di bagian belakangnya. Dan untuk handle pintunya ini sudah model tarik ya, sewarna body, tapi dia belum ada akses smart entry-nya karena kuncinya masih belum keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sama ya, model tarik sewarna body. Dan kita lihat untuk roda belakangnya secara ukuran ban dan velg tentunya sama dengan depannya R15, tapi untuk rem belakangnya dia masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas juga sudah menggunakan shark fin antena untuk antenanya, jadi cukup modern juga. Dan di bagian atas ini juga ada bodi menonjol yang kelihatan kayak ada roof spoilernya ya, tapi ini bodi bawaan. Dan di kanan kirinya dia ada tambahan aksen ornamen spoiler kecil ya, berwarna black dove. Untuk kacanya dia masih standar, belum defogger, dan sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di tengah di sini juga ada logo Daihatsu berwarna chrome ya. Dan untuk yang tipe X dia belum ada kamera belakang. Dan kita lihat detail dari lampunya, ini tidak ada perbedaan dengan yang lain ya. Untuk lampu belakang LED, lampu remnya juga LED, begitu pula dengan lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED. Lalu di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Xenia berwarna chrome, dan di sebelah kiri dia ada emblem X di bagian bawah, di atasnya ada emblem Dual VVT-i dan CVT. Lalu di tengah sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor, jadi untuk keamanan saat mundur hanya ada sensor aja ya, tidak ada kamera. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya, ini di finishing sewarna body juga ya. Dan di kanan kirinya dia ada ornamen berwarna black dove, dan dilengkapi dengan 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT 2023. Untuk kuncinya, untuk All New Xenia 1.3X, ini dia masih model kunci standar colok ya, tapi sudah dilengkapi dengan remote dua-duanya, ada tombol lock dan unlock ya. Saat kita lock, untuk spionnya diam aja ya, nggak ada lampu sen, nggak bisa terlipat otomatis, begitu pula saat kita unlock juga. Nah, untuk membuka atau mengunci dari pintu-pintunya selalu dari remote ya, atau kalau manual dari sini nih. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya.
Untuk door trim depannya, ini didominasi warna hitam semuanya dengan bahan hard plastik semuanya ya, termasuk armrestnya juga masih bahan hard plastik. Ada laci kecil di atas dan ada tombol untuk pengaturan kaca spionnya, tapi belum ada tombol untuk melipat spion. Dan di sini untuk handle pintunya juga masih warna hitam. Di bawah dilengkapi dengan speaker, ada 2 cup holder dan juga door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya dari kanan ke kiri dia didominasi warna hitam juga dengan bahan hard plastik juga ya. Dan di bagian kanan kisi AC-nya juga masih warna hitam semuanya. Ada tempat penyimpanan kecil terbuka di atas. Dan di bawah sini sudah dilengkapi dengan tombol VSC ya, karena sudah dilengkapi dengan VSC. Dan untuk kuncinya lubangnya di sini ya, karena masih kunci colok. Dan di sini ada laci kecil, ada slot untuk membuka kap mesinnya, dan di bawah tentunya ada gas dan rem saja karena yang kita bongkar seperti judul ya, yang CVT. Dan kita lihat untuk bahan joknya, ini bahannya masih fabric berwarna hitam, di tengahnya ada motif-motif garis-garis warna kemerah-merahan, tapi dia belum ada list warna merah yang kayak di tipe R ya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya dia masih manual. Di sini tidak ada pengaturan ketinggian jok ya, jadi joknya fix, nggak bisa naik turun. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 sepok ya, dan masih polos, warna hitam semuanya, tidak ada aksesoris apapun, tombol-tombol juga kosong. Di tengah aja dia ada logo Daihatsu berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan belakang setir standar dia ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, tapi belum ada pilihan autonya. Dan di sebelah kiri dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan belakangnya. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin, dia kuncinya masih standar ya, colok seperti ini, tapi udah immobilizer. Nah, kita langsung colok aja ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat, dia tampilan dari speedometernya, dia ada kayak jarum jam yang bergerak gitu ya. Dan untuk asen cahayanya dia warna putih, dan untuk jarumnya warna merah. Di kiri untuk RPM, di kanan tentunya ada untuk kecepatan, dan di sebelah paling kanannya dia ada untuk MID-nya ya, lengkap dengan jam digital, posisi parkir, BBM, odo trip, kemudian kilometer yang ditempuh ya, dan lain-lainnya juga tentunya banyak sekali informasinya. Di tengah juga ada indikator parkir dan juga seat belt. Oke, kita langsung ke tengah aja. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini modelnya semi floating dan ukurannya sekitar 7 in ya, jadi lebih kecil bila dibandingkan yang tipe R. Dan kita lihat untuk fitur di dalamnya, ini sudah terkoneksi dengan radio ya. Kemudian ada radio Android Auto, Apple CarPlay. Jadi walaupun dia belum yang kayak di R gitu ya, tapi sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi untuk yang tipe X, kalau kita rubah ke mundur karena belum dilengkapi dengan kamera belakang, jadi tidak bisa menampilkan kamera belakangnya ya. Kemudian di bawahnya ini standar kisi-kisi AC utamanya ya, kanan kiri. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya ya. Di sini untuk pengaturan blowernya sebelah kanan, kemudian tombol off, ada sirkulasi udaranya juga, max cool atau otomatisnya, tombol AC dan juga untuk temperaturnya. Tapi untuk Xenia dia belum ada untuk pengaturan mode arah semburannya ya. Jadi hanya ke badan aja, nggak bisa diatur badan kaki ya. Di sini ada tempat penyimpanan untuk e-tol mungkin ya. Di bawah sini dia ada satu port USB ya. Ini terkoneksi dengan audionya yang di atas tadi dan bisa untuk ngecas juga. Dan di sini dia ada laci terbuka yang cukup besar ya. Dan untuk model transmisi CVT-nya seperti ini tuasnya, di bawahnya sudah dibungkus kulit. Kemudian kanan kirinya dia ada motif karbon ya yang memanjang sampai atas. Dan untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive dan spot ya. Jadi spot ini bisa kita naik turunin gigi secara manual juga gitu ya, karena sudah triptonic. Kemudian untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dan tombolnya juga masih warna hitam. Di sini dia juga ada power outlet ya, jadi selain di depan tadi bisa ngecas, di sini juga bisa ngecas juga ya. Di sini ada laci kecil-kecil, dan di sini ada konsol box juga ya yang cukup tinggi dan panjang, jadi bisa buat armrest juga, tentunya akan lebih nyaman. Dan kita buka, untuk konsol boxnya dia nggak persegi ya, jadi nggak terlalu besar, dia modelnya agak panjang, berbentuk kayak L gitu ya. Tapi ya lumayan ya untuk penyimpanan secara tertutup. Oke, kita tutup. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, ini penyimpanannya cukup lumayan. Kemudian di atasnya ada laci terbuka panjang. Kemudian di sini ada tempat cup holder juga ya, kalau ditarik bisa disimpan juga kayak gini. Isi-isi AC kirinya juga warna hitam semuanya. Di pojokan dia ada tambahan speaker atau tweeter ya untuk kanan kirinya. Dan di sini juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Kemudian di bagian plafonnya standar ya, ada sun visor tanpa kaca dan lampu. Di sebelah kiri juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga.
Dan di tengah dia juga ada lampu kabin berwarna kuning, ada 2 ya. Dan ini dia sudah ada pilihan yang terkoneksi dengan pintu ya. Kalau kita geser ke door, nah ini kalau ada pintu yang kurang rapat ya atau terbuka, contohnya seperti ini, dia nyala otomatis. Nah nanti kalau kita sudah tutup rapat semuanya, dia otomatis mati juga. Nah ini bisa jadi indikator untuk kalau kita lagi mau jalan kok ada nyala lampu nih. Nah kita cek lagi nih pintu-pintunya. Kalau sudah kita tutup rapat semuanya, lampunya mati, baru kita jalan. Kemudian di depan sini juga ada spion dalamnya ya, masih standar juga. Dan di sebelah kanan, di sini juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada jok-joknya juga standar sudah ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver dengan teknologi Pro Tensioner dan force limiter ya. Begitu pula dengan seat belt bagian penumpang depannya juga. Lalu di bagian atas jok tentunya juga ada headrest kanan kiri ya. Dan ini sudah adjustable, bisa dibongkar pasang. Dan kita lihat sekali lagi untuk detail jok depannya ini, dia bahan fabric ya, modelnya juga sudah semi bucket. Dan di tengahnya ada motif-motif dengan warna merah-merah ya, tapi tidak ada list merahnya seperti yang ada di R. Tapi di bawah ini juga dilengkapi dengan 1 set karpet alas dengan logo Xenia dan 1 buah apar. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim pintu belakangnya ini tidak ada beda dengan depannya ya. Jadi didominasi warna hitam semuanya dengan bahan plastik termasuk untuk handle pintunya. Kemudian untuk armrestnya juga bahan plastik juga. Ada laci kecil di atas juga, ada power window, kemudian ada cup holder di bagian atas. Lalu di bawah juga dilengkapi dengan speaker, kemudian ada cup holder juga dan door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah sekarang saya sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu All New Xenia 1,3X CVT ya. Secara ruang kabin tidak ada perbedaan dengan yang lain ya. Jadi cukup lega juga di bagian lutut saya. Kemudian ini juga bisa dimajuin ya. Ini bisa maju banyak atau maju sedikit, ya kan, tergantung kebutuhan nanti kursi belakangnya aja. Kemudian ya, untuk headroomnya juga ini cukup tinggi juga, dari tinggi 167 ini masih 10 jari lebih ya. Dan di kanan kiri juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan di bagian sini juga sudah ada AC double blowernya yang modelnya sekarang slim kayak gini ya. Kemudian di tengah sini juga ada lampu kabin berwarna kuning. Lalu untuk joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian ya di bagian kanan, di bagian kiri 3 titik penguncian. Tapi seperti biasa Daihatsu tengahnya hanya 2 titik penguncian aja ya. Dan di bagian atas jok juga dia ada headrest, dan seperti biasa juga dia hanya ada 2 kanan kiri, tengahnya tidak ada headrest. Dan untuk yang tipe X dia belum ada armrest ya, jadi kosong seperti ini. Dan belum dilengkapi dengan isofix juga ya, hampir semua mobil Daihatsu jarang yang ada isofix. Kemudian di depan sini kosong juga, tidak ada laci-laci, tidak ada power outlet juga di bagian tengah, hanya ada tempat penyimpanan kecil di bawahnya. Serta di paling bawah tentunya dilengkapi dengan 1 set karpet alas. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga, kita lipat jok tengahnya sekali jebretan aja ya. Sudah terlipat full kayak gini. Kita bisa masuk ke dalam. Aksesnya lumayan mudah ya. Dan kita lihat ini lutut saya dia memang masih nempel ya. Jadi agak tertekan juga kalau terlalu ke belakang jok tengahnya ini. Kita majuin aja setengah. Nah kita majuin sekitar 5 cm. Nah ini ada jarak ya yang lumayan gitu. Kemudian di bagian joknya juga kanan kirinya dia ada headrest 2. Kemudian ada seat belt juga 2 dengan 3 titik penguncian ya. Tapi untuk sandarannya ini dia fix ya, nggak bisa di reclining lagi, udah fix kayak gini. Dan kita lihat di kanan kirinya juga ada tempat laci terbuka ya. Untuk penyimpanan lumayan juga sih di bagian belakang ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi bisa langsung dari belakang, tinggal angkat manual seperti ini ya. Dan kita lihat untuk bagasinya ini lumayan ya, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar ya, karena mobil 3 baris mungkin cukup buat 2 koper cabin. Di sini juga menariknya sudah mendapatkan cargo net juga. Dan kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih besar lagi, ini bisa dilipat ya, bisa setengah-setengah kayak gini. Kemudian bisa dua-duanya juga. Seperti ini ya. Dan untuk Xenia tipe X dia belum rata dengan lantai ya, jadi masih ada tonjolan gitu.
Kemudian di bawah sini dia juga ada box tertutup ya. Kalau dibuka di sini lumayan ada box-box kecil lagi, bisa buat naruh toolkit, dongkrak gitu ya, dan perlengkapan lain mungkin yang kecil-kecil. Di sebelah kirinya juga ada box terbuka. Dan untuk membuka ban cadangannya dia berada di sini nih. Jadi tinggal engkol aja dari sini, jadi cukup praktis juga. Oke, seperti ini aja untuk bagasinya. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar Daihatsu All New Xenia 1,3 X CVT yang merupakan Xenia Matic termurahnya ya. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki All New Xenia ini, apalagi tadi ada VinCode NIK 2022 ya yang terbatas, langsung aja hubungin Mas Lukman, nomornya ada di bawah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap, sekali lagi saya sudah lampirkan di kolom deskripsi. Jadi klik aja judul, di bawahnya ada deskripsi, teman-teman langsung klik. Sudah ada harga lengkap, berikut informasi promo dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Lukman. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.